Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cerina Panceresita dengan NIM 215231125 dari kelas Perbankan Syariah 2D akan menceritakan mengenai Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif di masyarakat dengan peristiwa di masa silam. Perjanjian ini hadir sebagai kesepakatan segitiga politik antar Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Daging India Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian yakni di Desa Janti. Dalam pelaksanaan Belanda, ia tersebut sebagai Giyanti dan sejarah tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Duku Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati dari sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam membantu meredakan api konflik mendapatkan sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah satu pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pakubuwana II. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasional secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Pangeran Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepadanya Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada November 1754, Pakubuwana III menyetujui persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disebutkan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal III VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di wilayah sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi beberapa bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Engalogo Saidin Panitogomo Kalifatullah. Sejak ditandatangannya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755, lalu 2 hari kemudian 15 Februari 1755 ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut-atribut keraton. Keris yang menjadi pusat diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I, kedua bahasa Bangungan G dan J, lalu tari, belangkon, lalu masyarakat belah penampilan gaya. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Bahasa karena pengaruh lingkungan dan tidak tahu perubahannya karena berjalannya waktu, tidak dapat berubah begitu cepat. Prospek pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang seiring berjalannya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gelarannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagian sengaja diacak sepertinya sehingga ada wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja di sekelilingnya, wilayah Solo maupun sebaliknya, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu menghubungi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan trah Pakubuwana yang juga turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta.
Setelah perang dari bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali lagi terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun bercatah tahta bergelar Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegara Lono Jaya Misesa Senopati ing Ngaloga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini belum berhenti pada 1283 di masa Gubernur Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris. Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dari lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, yaitu Yogyakarta, Mangkunegaran, Surakarta, dan Pakualaman, masing-masing dengan perbedaan model dan orientik. Hal ini menyebabkan Jawa dengan beragam dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.